Saya katakan undang-undang cipta kerja bukan prematur, tapi adalah undang-undang cipta kerja, undang-undang yang tidak layak untuk diberlakukan. Saya kira kalau bahwa ini kemudian disebut mementingkan investasi, investasi mana yang lahir dengan undang-undang cipta kerja? Kita harus fair. Indikator apa? Memang sih bahasanya negara, bahasanya pemerintah itu menyebut undang-undang cipta kerja adalah dalam rangka untuk meningkatkan investasi, dalam rangka untuk memancing investasi investor. Pertanyaan kami sekarang, mana sejak tahun 2020 ada perusahaan baru yang tumbuh? Nggak ada. Ini fakta. Ini mah karena menurut selera para pembuatnya saja yang tidak memahami kondisi buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya baru utama bisa hadir menjumpai Anda di program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Ya, edisi spesial Ngopi Hangat kali ini kita berkunjung ke kantor KSPSI atau singkatan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dan tepat persis di samping saya ini ada ketua ya DPC KSPSI yaitu Ahmad Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Pak. Dan kebetulan juga sekaligus beliau merangkap sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Ya, Status betul. jabatan sebagai sekretaris Pak ya? Sekretaris komisi. Sekretaris, mantap. Berarti 2 jabatan fungsional aktif. Begitu Pak ya? Dan ini diembankan atau diamanahkan ke Bapak. Gimana Pak perasaannya Pak? Biasa aja. Biasa. Karena memang sudah terbiasa ya Pak. Udah terbiasa. Pak Dewan, saya punten. Saya sebut namanya enaknya siapa? Pak Dewan, Pak Supriyadi, Ahmad atau panggilannya aja. biasa Pak? Ahmad aja. Pak Ahmad, mantap Pak Ahmad. Pak Ahmad, siap. Itu nama siang. Nama siang, nama malam. Berarti ada 2 nama Pak ya? Ada nama Tapi malam. kalau dikenal di buruh ini, Kalau apa di buruh Ahmad. Pak Ahmad gitu ya? Oh populer Pak Ahmad berarti ya? Ya, Ahmad populer. Iya, baik Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kita coba geser ke pembicaraan kita ke aktivitas Bapak di Kedewanan nih. Siap. Ini kan Bapak juga, saya tahu sudah berapa periode Pak ini sekarang ini? Udah mau 2 periode. 2 periode. Bapak di Partai Demokrasi Indonesia, begitu Pak ya? Iya, Indonesia Perjuangan. Indonesia Perjuangan. Ya, harus komplit. Wah, siap. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP begitu. Ya. Dan Bapak dulu sempat juga di komisi Dan sebelum komisi 1 saya pernah di komisi 3. Komisi 3. Oke, sekarang ke komisi 1, Pak. Nah, apa sih Pak yang dikerjakan di Kedewan ini? Bapak kan juga saya perhatikan juga di sini aktif juga setiap hari ke sini. Ya. Jadi kalau dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, ya, kami para anggota DPRD bekerja itu berdasarkan agenda-agenda yang dibuat oleh Badan Musyawarah. Nah, Badan Musyawarah ini membuat agenda tergantung kebutuhan apakah itu merupakan hal yang rutin atau kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil. Yang rutin setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang dan juga terjadi di sejumlah daerah yang lain, seperti contoh pembahasan di Badan Anggaran. Di Badan Anggaran itu kita membahas APBD, berarti secara langsung DPRD kemudian harus membuat atau membahas raperda APBD, itu yang rutin. Betul. Yang non rutin, yang insidentil bisa saja dari pemerintah mengajukan rancangan-rancangan raperda terhadap beberapa hal tentang yang akan dibuat dalam peraturan daerah. Betul. Nah, kemudian pemerintah menyampaikannya kepada DPRD dan DPRD kemudian mengagendakan untuk membuat rapat-rapat dalam panitia khusus ataupun juga rapat-rapat lainnya untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah ataukah kemudian yang diusulkan secara inisiatif oleh setiap anggota DPRD. Kemudian hal lain, para anggota DPRD secara umum juga selalu mencoba terus melakukan pengayaan diri untuk lebih banyak mengetahui kondisi-kondisi yang terupdate di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan ada jadwal-jadwal anggota DPRD tersebut untuk berkunjung ke DPRD di daerah yang lain
atau juga ke organisasi pemerintah daerah di daerah yang lain untuk melakukan study comparison. Diambil hal yang positifnya di daerah yang lain untuk kemudian dijadikan masukan kepada pemerintah di Kabupaten Tangerang. Itu yang rutin atau yang umumnya biasa dilakukan oleh anggota DPRD di luar yang bersifat insidentil. Tiba-tiba datang sekelompok masyarakat menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan keluhannya. Dan yang paling sering lagi para anggota DPRD secara umum kami bekerja 1 kali 24 jam di rumah masing-masing. Handphone kami rata-rata itu tidak pernah mati karena setiap saat selalu ada aja masalah yang telepon gitu kan dari masyarakat. Gitu. Selalu aja ada masalah. Selalu ada yang nggak kebagian kamar rumah sakit, ada yang kemudian ditelantarkan di ruangan gawat darurat. Ya kemudian di situ para anggota dewan dituntut untuk kemudian harus menyampaikannya kepada pihak rumah sakit agar segera dibantu. Oke, itu di luar agenda. Di luar dari agenda kegiatan dewan memang sendiri. Sebagai anggota dewan harus seperti itu berarti, Pak? Wah, lumayan kalau memang kemudian dinikmati. Iya, cukup karena banyak. Tanggung jawabnya kepada masyarakat ini Betul, juga penting. Ya, ya. apalagi sekarang lagi proses reses begitu, Pak ya. Hari ini mulai reses sampai dengan 5 hari ke depan. Umumnya aspirasi apa yang disampaikan kepada dewan, Pak? Secara umum, kalau untuk trennya dalam reses-reses yang sudah terjadi, biasanya masyarakat itu mengeluh satu pelayanan rumah sakit yang masih dirasa kurang, gitu ya. Karena memang ada hambatannya. Karena kesadaran terhadap fasilitas kesehatan setiap masyarakat juga ini masih beda-beda. Kadang-kadang hambatannya hanya karena tidak punya kartu BPJS. Padahal sekarang semua prosedur kesehatan harus menggunakan itu. Ada punya tapi kemudian ternyata tidak aktif. Ini menyulitkan. Kemudian yang kedua yang sekarang ini lagi tren sebenarnya adalah keluhan masyarakat akibat anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Waduh. Ini yang berat. Ini yang berat sekali. Ini kalau ada pertanyaan begitu, Pak Dewan mencoba menyelesaikan begitu, itu kan sulit. Nah, jadi ini yang menjadi problem adalah begini. Kami ini anggota DPRD Kabupaten Tangerang mampu menyelesaikan masalah dan relatif dapat selesai jika masih domain kewenangan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten itu untuk urusan pendidikan hanya sampai tingkat SMP. Jadi kalau hanya sampai tingkat SMP aja kita masih bisa bisik-bisik tolongin itu warga saya, mohon dibantu dengan cara apa? Kalau memang nggak bisa lewat donasi, mungkin bisa lewat prestasi atau dengan cara bagaimana lagi, atau mungkin kita ngomong ke dinas pendidikan, tolonglah kuota kursi di kelas itu ditambah sehingga bisa sedikitnya lebih banyak mengcover yang tidak dapat diterima, gitu kan? Karena ketentuan dari dinas pendidikan tingkat pusat kan harusnya 35 orang. Tapi dengan 35 per siswa satu kelas ini kan tidak bisa menampung kebutuhan dari para calon-calon siswa. Akhirnya kita minta dispensasi agar bagaimana kemudian dinas pendidikan dapat mendapat approval di tingkat pusat untuk nambah minimal 5 kursi dalam satu kelas. Jadi memang problematika di lapangan ketika ada warga Bapak khususnya misalkan konstituen Bapak ini mengeluh, merasa ada ketidakhadiran di sana, Bapak hadir di sana berarti ya? Mau tidak mau dituntut, karena kalau kita coba nggak fasilitasi, kami di Paido. Nah, Bapak waktu maunya aja datang ke kami minta dicoblos gitu kan. Enggak, sebenarnya makanya saya heran kok ini masalah kecil sebenarnya, tapi Bapak luar biasa koordinasinya. Dan semua anggota Dewan Kabupaten Tangerang pasti melakukan itu, bukan cuma saya. Dengan berbagai macam problema dan dilemanya. Banyak masalahnya yang kemudian terbantu dan terselesaikan, tapi juga tidak sedikit yang akhirnya kemudian kami juga terpaksa pasang badan di hadapan para masyarakat yang kalau memang kemudian ternyata akhirnya tidak mampu membantu. Dan ironisnya lagi, dalam musim-musim sekarang ini PPDB, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang dituntut untuk menyelesaikan masalah manakala ada anak atau calon siswa yang tidak diterima di tingkat SLA. Kan domainnya beda lagi. Ini kewenangan pemerintah provinsi. Kan gitu. Nah, akses kami belum tentu ada yang punya ke itu menjelaskan itu kayak gimana? Itu kan bukan kapasitasnya Pak Dewan. Nah, akhirnya kami coba kasakusuk. Tetap diperjuangkan? Tetap dibantu di kasakusuk, walaupun persentasi keberhasilannya itu mungkin cuma 10%, mungkin cuma 5%. Ini tapi tetap legalitasnya sesuai dengan koridor, begitu Pak? Sesuai dengan koridor ya kita ngomong, ya kan, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten ada nggak? Dinas Kabupaten punya koordinasi yang baik dengan Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Kan ada namanya di tingkat provinsi itu kayak semacam kantor perwakilan. Apa namanya itu ya? Nah, nanti mereka menghubungi ke sana.
gitu kan. Kalau memang masih bisa dibantu, dibantu. Kalau tidak, ya sudah. Ini memang karena suara dewan, emang kalau orang dewan nggak bakal didengar kali begitu ya. Begitu. Ya itulah, tapi apa namanya, problem kami sebagai anggota dewan itu di masyarakat, di mata masyarakat, seakan-akan kami para anggota dewan itu adalah yang mampu menyelesaikan semua masalah. Iya, tanpa masalah. Ini kayak Padahalnya, aduh, kami itu udah repot sebenarnya. gitu. Tapi nggak mau ini kan tanggung jawab pada dewan. Betul, Nah, itu kan ya. resiko jadi pemimpin. Berusaha, kami hanya berusaha Perwakilan maksimal rakyat untuk kan begitu. melayani masyarakat. Iya begitu. Gitu. Nah oke, sekarang di Komisi 1. Komisi 1 tentu membidangi beberapa OPD, Pak. Ya. Iya kan? Kalau tadi Dinas Pendidikan beda komisi Beda sebenarnya. komisi, Kan? Oke. ya kan? Nah apa yang fokus di Komisi 1? Komisi 1 itu membidangi masalah penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Ya, Komisi 1 itu mitranya adalah para camat. Kemudian Dinas Kependudukan. Sekretariat daerah dengan Pak Sekda. Jadi Pak Sekda itu kalau rapat ya saya panggil gitu kan. Nah, dia harus melaporkan semua kinerjanya. Kemudian Diskominfo. Kemudian ada dinas apa lagi ya? Ada kurang lebih sekitar 9 dinas lah yang Ini menjadi. koordinasi dengan pihak pemerintah daerah gimana, Pak? Kalau koordinasi dengan pemerintah daerah, kami menyoroti kalau Komisi 1 kinerjanya lebih kepada persoalan penyelenggaraan pemerintahan. Gitu. Apa yang mereka lakukan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dari anggaran yang kemudian telah tersedia. Oke. Tinggal tujuan pengawasan kami kepada OPD terkait tersebut lebih mengedepankan agar yang menjadi tujuan-tujuan pemerintah Kabupaten Tangerang itu kemudian dapat terlaksana dengan Oke. baik. Kalau 3 poin fungsi dewan ini, legislasi, budgeting, pengawasan ini semua sudah berjalan baik, optimal. Relatif berjalan baik. Oke. Relatif berjalan baik, ya kecuali yang agak sedikit kemudian terhambat itu adalah masalah legislasi. Legislasi seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, itu kan sebenarnya agak susah kita kemudian membuat perda. Ruang untuk membuat perdanya ini sebenarnya agak sempit gitu kan. Dan kalaupun toh pemerintah daerah harus kemudian membuat perda sebagai turunan daripada Undang-Undang 11 2020, ini harus benar-benar butuh kajian agar tidak benar-benar bertubrukan. Ini Bapak, kita bicara geser ke masalah keburuan nih. Bapak tadi sudah singgung masalah buruh. Nah, Omnibus Law semenjak tahun 2020 kan tertarik, menarik Pak. Banyak gejolak di lapangan ini muncul semua karena mereka mayoritas menolak. Tapi Bapak pasti menyadari itu. Nah, apa kegelisahan yang muncul sehingga KSPSI dinaungi Bapak ini seperti menyuarakan secara sungguh-sungguh Pak di situ Pak, konsentrasinya. Saya harus konsisten ya, bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 pada klaster ketenaga kerjaan harus kami nyatakan sampai kapanpun ya, sejak awal disahkan tahun 2020 dan sampai detik hari ini dan seterusnya, kami menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja Menolak itu. Pak berarti. Sangat menolak. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur tentang status hubungan kerja. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kecenderungan status hubungan kerja pekerja tetap atau permanen itu pasti akan sangat tidak ada. Karena para pengusaha akan lebih tertarik mempekerjakan pekerjanya atau para buruhnya dengan sistem kontrak. Oke, outsourcing gitu. Buat cuma outsourcing, sistem kontrak dulu. Ya, ini outsourcing dan kontrak beda. Oh, PKWT itu ya. Nah, PKWT. PKWT gitu kan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan ruang selebar-lebarnya untuk semua jenis pekerjaan. Seharusnya dibatasi. Seharusnya dibatasi. Seharusnya dibatasi. Kalau yang undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13 tahun 2003, 2003 kan ya. ada kualifikasi. Mana pekerjaan yang bisa boleh dikontrak atau di PKWT, mana sifat pekerjaan yang harus pekerja tetap atau PKWTT. Ya kan? Perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, di dalam Undang-Undang 13 2003, terlepas bahwa Undang-Undang 13 2003 juga adalah bukan merupakan undang-undang yang terbaik bagi para buruh, tapi dari sisi kemanusiaannya masih muncul. Di mana untuk pekerja kontrak hanya dibatasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya akan habis dengan waktu Masih tertentu. manusiawi. Contoh, pekerja bangunan. Iya. Membuat bangunan itu kan pasti ada waktunya. Betul. Nggak mungkin membuat bangunan itu terus bikin bangunan kan, terus bikin rumah. Bikin rumah atau bikin gedung, estimasi berapa lama? Mungkin 1 tahun. Begitu selesai 1 tahun, ya orang itu boleh dikontrak. Oke. Tapi kalau kemudian gedung itu juga berkesinambungan, kalau untuk perusahaan kontraktor, kerjanya kan memang kalau kontraktor kan ngebangun gedung misalnya. Iya. Kan nggak mungkin dia mempekerjakan karyawan kontrak. Dibatasi. Jika pekerjaan itu tidak habis sampai 3 tahun, maka karyawannya harus diangkat sebagai pekerja tetap. Nah ini.
Jadi ada Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada klausul itu. Oke. Semua sifat pekerjaan dikontrak. Dan pengusaha pasti akan kemudian melakukan itu dengan tendensius untuk meminimais atau bahkan mungkin menghilangkan konsekuensi jika PHK memberikan pesangon. Jadi saya kalau menilai Pak, jadi memang di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 59, ya itu ada poin 4, poin 5 gitu ya, atau poin 3, poin 4 gitu kan. Itu memang PKWT itu kalau tahun 2003 itu jelas ada masa waktu betul Bapak tadi sampaikan. Tapi sekarang malah long time. Long time. Dikontrak lagi begitu. Betul. Ini jadi persoalan kan. Nah, terus ada lagi tambahan di situ poinnya Pak. Itu nanti yang dipikirkan adalah ketika dikontrak terus, ini nasib kan sekarang ada pesangon. Ya. Itu yang Bapak cermati gimana nanti? Pesangon itu sebesar apapun yang dibuat oleh Cipta Kerja itu menjadi hanya menjadi tulisan. Tidak akan pernah terrealisasi. Oke, tapi untuk Undang-Undang sendiri Cipta Kerja, Bapak anggap masih prematur apa gimana ini? Belum siap pemerintah melakukan itu? Saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja bukan prematur, tapi adalah Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang tidak layak untuk diberlakukan. Bapak menilai nasib ini lebih mementingkan investasi ketimbang buruh, gitu? Saya kira kalau bahwa ini kemudian disebut mementingkan investasi, investasi mana yang lahir dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Kita harus fair. Indikator apa? Memang sih bahasanya negara, bahasanya pemerintah, itu menyebut Undang-Undang Cipta Kerja adalah dalam rangka untuk meningkatkan investasi, dalam rangka untuk memancing investasi investor. Pertanyaan kami sekarang, mana sejak tahun 2020 ada perusahaan baru yang tumbuh? Nggak ada. Dan ini fakta. Ini mah karena menurut selera para pembuatnya saja yang tidak memahami kondisi buruh. Mereka belum merasakan jadi buruh. Berbeda kalau kita simpulkan ini prematur. Prematur itu ya seakan-akan undang-undang ini layak, ya tapi ini belum boleh diberlakukan sekarang. Ini bukan prematur, ini mah undang-undang yang tidak layak sama sekali. Jadi memang harus nggak ada undang-undang. Harus nggak ada, gitu. Harus nggak ada dan nggak bisa diterima. Ini jelas merugikan buruh menurut Bapak. Sangat merugikan, bukan cuma merugikan, tetapi bahkan kemudian akan membunuh buruh secara pelan-pelan. Oke. Coba aja, ayo kita logikakan. Setiap buruh dikerja kontrak, Betul. sebut setahun. Begitu setahun diputus kontrak, ada jaminan nggak dia diperpanjang kontraknya? Ya belum gitu. Tidak ada. Kalau udah begitu dia jadi kerja kemana lagi? Kerja lagi di perusahaan yang lain, kontrak lagi setahun. Tapi keterangannya kalau tidak salah saya baca di pasal itu, pekerjakan sampai batas waktu. Walaupun gampang sebenarnya kan. Batas waktu kesepakatan kontrak. Dan itu kan ada komunikasi, dijelaskan juga ada komunikasi, ada kesepakatan antara pihak pekerja dan Pemberi kerja dan perusahaan. penerima kerja. Nah, pertanyaannya sekarang, memang pemberi kerja akan memberikan kontrak itu dengan long time? Nah ini. Ayo, kan nggak bakalan, nggak bakalan. Paling banter itu 1 tahun. Dan bahkan banyak praktek sekarang ini kontrak itu 3 bulan, bayangkan. 6 bulan putus, ya kan? Oke, bahasa diperpanjang, ya kan, sekali. Setelah itu kemudian mereka putus dan benar-benar putus. Pikirkan, harusnya negara memikirkan setelah putus kontrak mereka, kami ini para buruh di satu perusahaan tertentu, ada jaminan nggak untuk bekerja di tempat yang lain? Kan nggak ada. Betul. Bayangkan kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita yang harus seperti keong, berpindah sana, berpindah sini, dan gaji mereka itu akan mengalami stuck. Sementara hubungan dengan kebutuhan hidup cenderung meningkat. Kalau bicara kontrak, sehebat-hebatnya perusahaan, saya kerja saya kontrak di sini. Mau? Ya udah, karena saya nggak kerja, daripada saya nggak kerja, saya siap bekerja sini dengan cara kontrak. Masa kontraknya 1 tahun, siap? Ya sudah, daripada saya nganggur, siap. Kan posisi buruh itu ada di posisi yang lemah sekarang ini. Betul. Gajinya adalah upah minimum, misal. Fakta banyak mereka tidak dibayar upah minimum. Di Tangerang. Di bawah upah minimum. Nah, karena si buruh ada dalam posisi sulit, tidak ada punya pilihan untuk menolak, daripada dia tidak punya penghasilan, ya udah saya siap. Bekerja di sini kontrak setahun dengan upah pun tidak upah minimum. Begitu selesai diputus, nggak kerja lagi, pindah lagi dia ke tempat yang lain, walaupun dia dikontrak lagi, upahnya masih sama di bawah upah minimum. Bayangkan kalau kemudian nanti dia seorang laki-laki punya istri, punya anak. Punya anak, oke. Apa bukan ini praktek hukum yang kemudian akan membunuh manusia secara perlahan-lahan? Gitu. Jadi kami sampai sekarang SPSI secara nasional
tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan kami juga lah SPSI bersama beberapa elemen serikat buruh yang lain di tingkat nasional yang judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya harapan kami Mahkamah Konstitusi itu benar-benar dia membuka mata hukumnya itu secara benar-benar inilah bagus. Tapi karena mungkin Mahkamah Konstitusi juga para hakimnya yang lantik juga negara gitu kan, akhirnya dibikinlah keputusan banci. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang inkonstitusional bersyarat, kan gitu. Maksud bersyarat selama 2 tahun. Betul, betul. Di mana pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki, ya kan? Kalau dalam kurun 2 tahun tidak mengajukan perbaikan, maka MK baru menyatakan itu adalah inkonstitusional yang tetap. Berarti masih punya harapan 2 tahun. Ini sebentar lagi. Nah, tapi kan 2 tahun kan hidup kita kan berjalan terus. Betul. Kecuali 2 tahun itu kita nggak hidup. Berarti nasib buruh terkatung-katung karena ya, selama 2 tahun. Nah, sampai 2 tahun ini kami udah diganjar lagi. Apa lagi? Dengan PP 36 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan PP 36 tahun 2021 untuk Kabupaten Tangerang, siklusnya tidak akan mengalami kenaikan upah minimum sampai dengan 4 tahun. Waduh, ini semua daerah begini, Pak. Dan banyak daerah yang lain akan seperti ini itu. output dari Undang-Undang Cipta Kerja kan itu menghasilkan produk itu kan. Betul. Nah ini tambah lagi kegelisahan. Tambah sudah lagi. Jatuh ketimpa tangga nih buruh. Udah jatuh ketimpa tangga, kalau yang masuk kena kepala. Dikejar anjing pula Pak. Nah, masa daerah tutup mata? Nah, kalau bicara daerah, ya kan, saya harus hormati ya. Pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya Bupati Bajaki, pada saat kemudian perumusan upah minimum di tingkat kabupaten, dia cukup aware, cukup care. Nah, Tapi persoalannya adalah Bupati hanya mampu merekomendasikan upah minimum Kabupaten Tangerang itu kepada gubernur. Hanya rekomendasi. Rekomendasi. Kenapa tidak bisa memutuskan? Tidak bisa memutuskan, karena secara undang-undangnya hanya seperti itu. Nah, untuk tahun 2022, Pak Bupati itu merekomendasikannya itu dengan 2 angka, 2 kalimat lah. Bahasanya, wahai gubernur, kira-kira ini. Pak Gubernur, bahwa Kabupaten Tangerang pengusaha mintanya upahnya adalah sesuai dengan PP 36, artinya nggak naik gaji. Sementara dari unsur serikat pekerja serikat buruh minta kenaikan upah minimum sampai dengan sekian persen. Nah, silakan gubernur yang menetapkan, nah, kan gitu. Dikasih 2 pilihan, sama Dikasih 2 pilihan, nah, kan? Ya karena mau selamat Pak Bupatinya. Mau selamat. Tapi bagi saya, ya apapun itu, Bupati sudah mencoba memahami kondisi buruh. Iya, iya. Daripada bupatinya yang kemudian saklek harus PP 36. Benar. Nah, gubernur mungkin juga sebenarnya memahami. Iya. Tapi persoalannya gubernur nggak mau tabrakan sama PP 36. Betul. Akhirnya dibuatlah oleh gubernur sesuai dengan PP 36. Iya. Itulah yang menyebabkan kami demo ke kantor provinsi sampai kejadian ada anak-anak saya yang karena iseng ini. Iya, masuk ke ruangan. Dan kemudian sempat jadi gubernur sejenak kan gitu. Iya. Sempat ramai waktu itu. Iya. Nah, Iya. itu keluarga saya semua, anak-anak saya semua. Oh gitu. Ya wajar kalau itu kan luapan emosi, Pak. Di saat seperti itu Sebenarnya memang bukan apa pun bisa emosi, terjadi. bukan emosi. Mereka itu ya, kan ini secara psikologinya. Kita nih, kalau kondangan aja, ya, kondangan ke teman kita atau ke kerabat kita, keluarga kita yang lagi mantenan, kan suka latah, pengen foto-foto duduk di pelaminan Ini merasa untuk bagus. selfie. Nah, kira-kira kayak gitulah yang terjadi pada teman-teman itu ya hanya sebatas itu gitu. Tujuannya sebenarnya obrak abrik Hanya ruangan itu selfie, ya. bukan Hanya duduk. hanya untuk selfie, bukan dalam rangka untuk apa namanya, ya hal-hal yang Ini tidak bahas baik. sempat ramai karena gubernur menyatakan bahwa itu tidak dalam rangka tidak ada etika lah, tidak sopan santun lah, gitu gubernur menyampaikan seperti itu, tapi alhamdulillah semua udah masa Harusnya- lalu dan udah islah lah gitu Iya, ya. harusnya kan itu ruang publik juga, masyarakat juga sebagai warga Banten juga. Betul. Sebenarnya itu secara manusiawinya, teman-teman itu psikologinya seperti itu. Iya, paham. Ya kan, kalau kan untuk Pak Wahidin itu untuk jadi gubernur kan pakai uang banyak, dukungan yang banyak. Kalau ini kan tiba-tiba kita mejeng jadi gubernur kan kita. Nah, begitu. Siap. Berarti Bapak menilai bahwa pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi semua belum ada yang Berani membuat keputusan. Nah ini, kembali lagi menarik. Fakta kemudian ternyata ada beberapa daerah yang mau nabrak PP 36. ada. Contoh DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mampu dia menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta tidak berlandaskan PP 36. Nah, sekarang perusahaannya gimana? Pengusahanya gimana? Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Enjoy aja itu masih pada jalan perusahaan di Karena Jakarta. ekonomi Dan juga ada beberapa daerah yang lain. Mereka jalan. Apa karena karakter daerah aja, karena di sana mungkin sudah maju, di sini belum? Jadi kalau menurut saya kan sebenarnya begini.
Kalau secara positif ini ya, saya menilai tentang PP 36. PP 36 2021 tentang upah minimum itu, tentang pengupahan, itu dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga jarak antar upah antar daerah. Supaya tidak terkesan upah Tangerang itu begitu tinggi, sementara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah yang lain itu ada di bawah sini. Dibuatlah rumusan-rumusan di PP 36 itu sehingga dalam kurun beberapa lama seakan-akan upah itu menjadi sejajar. Ini memang bagus dalam konsep itu, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian satu daerah yang terpaksa harus ditahan upahnya ini tidak naik sama sekali. Karena fakta kemudian harus kita lihat, kenaikan harga juga kan tetap berjalan. Betul. Maka sebenarnya tantangan bagi pemerintah, kalau pemerintah itu mau sungguh-sungguh ya untuk mengendalikan upah secara nasional, tahan, jangan ada kenaikan harga-harga. Coba aja kemarin kami para buruh ini, sudah upah minimum nggak naik, jebret minyak goreng Januari kan, naik harganya. Akibat minyak goreng naik, kebutuhan pokok yang lain naik, ya kan? Mengikuti. Begitu kemudian dilihat, oh minyak goreng ini karena ada faktor beginilah, begitulah gitu kan, oleh para eksportir CPO gitu kan. Ditanggulangi oleh pemerintah sehingga kemudian minyak gorengnya kembali normal harganya. Tapi yang bahan-bahan yang lain yang terlanjur naik ini kan tetap nggak dibendung. Bahkan hari ini cabai dan bawang merah itu kan tinggi harganya. Akibat cabai dan bawang merah tinggi, yang lain-lain udah mulai naik. Betul. Udah mulai mengeluh, banyak. Betul. Jadi kompleks ya Pak, benar sektornya kompleks. banyak. Nah sekarang kalau memang kemudian pemerintah benar-benar mau menilai bahwa upah menjadi hambatan investasi, ya jangan hanya upah. Tahan inflasi. Jadi kalau saya nilai, misalkan ini, kalau saya tangkap, kalau nggak mau naikin gaji, maka harga jangan naik. Jika perlu harus turun. Kalau kita mau hitung-hitungan secara ekonomi, hidup ini kan bukan karena uang banyak, tapi hidup ini karena tercukupi kebutuhan. Mungkin kita uang itu sedikit, tapi kalau tercukupi kebutuhan kan enjoy aja. Betul. Ayo kita flashback 20 tahun ke belakang. Di saat mayoritas kehidupan ini masih agraris. Tahun 96, 97 dan ke bawah ke sana. Orang nggak pegang duit banyak. Tapi karena kemudian buat makan sehari-hari ada di kebun, beli ikan pun juga tinggal mancing atau tinggal pasang jala di sungai. Banyak hal kebutuhan untuk makan itu tertanggulangi dengan disediakan oleh alam, tanpa harus membeli. Semua orang masih happy. Betul. Tapi faktanya kontekstual sekarang berbeda Pak. Ini mau nggak mau kita harus hadapi. Itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi jangan kemudian membuat sebuah konsep penyelesaian hanya untuk satu pihak. Tapi ke pihak yang lainnya tidak diselesaikan. Jadi ada mata rantai harus. Ya, ini buruh seakan-akan kemudian dirugikan, dibendung, ya kan? Tapi kebutuhan-kebutuhan buruhnya sendiri tidak difasilitasi secara baik. Gitu. Nah ini menarik lagi Pak, kita geser ke isu yang lagi banyak diperbincangkan sekarang. Ini persoalan tentang migrasi banyak perusahaan di Kabupaten Tangerang. Ini Kabupaten Tangerang kalau kita asumsikan bahwa 1000 kota industri atau 1000 industri yang ada di sini. Ini kan realnya nggak 1000. Nah, ini terkenal seperti itu. Nah, apalagi selain tadi mobilisasi perusahaan yang pindah geser ke daerah lain karena memang sektor faktor UMK yang lebih murah. Ada lagi sekarang di era 4.0 ada robotik. Banyak orang menggunakan teknologi canggih ketimbang sumber daya manusia. Nah, kegelisahan itu muncul nggak di benak Bapak untuk disampaikan ke pemerintah? Ya, jadi gini. Sebenarnya kan tuntutan robotik atau dalam bahasa industrinya adalah 4.0. Di antaranya itu. Itu memang kemauan dunia. Kemauan dunia. Nah, tetapi saya yakin bahwa teknologi robotik itu hanya untuk industri tertentu. Untuk industri-industri yang lain tetap masih menggunakan manusia. Manufaktur. Contoh, ya, perusahaan sepatu nggak bakalan menggunakan robotik. Betul. Nggak bakalan. Terus perusahaan-perusahaan seperti tekstil garmen nggak bakalan menggunakan robotik. Robotiknya paling hanya pada infrastruktur mesin tertentu, tapi tetap kehadiran manusia sebagai operatornya itu masih dibutuhkan. Dalam persoalan ini, saya tidak terlalu mengkhawatirkan akan menyebabkan seolah-olah para buruh ini menjadi kesulitan bekerja atau kemudian malah ter-PHK, itu tidak. Karena untuk robotik ini pasti hanya untuk industri tertentu lah atau jenis perusahaan tertentu. Dan itu kecil kalau di Kabupaten. Dan itu kecil untuk Kabupaten Tangerang gitu ya.
Tentang masalah kemudian ekspansi beberapa perusahaan ke daerah yang lain itu memang ada dan itu sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Mengkhawatirkan, Pak? Mengkhawatirkan? Sebut mengkhawatirkan tidak. Kenapa? Karena mereka hanya expand. Ya, yang Jadi terjadi masih ada di sini? mereka masih ada di sini. Nah, contoh perusahaan sepatu, ya tapi saya nggak usah sebut takut nanti jadi ini. Mereka awalnya expand ke beberapa daerah Jawa Barat seperti Sukabumi, Garut, ya, Majalengka, Cianjur. Itu lebih kepada persoalan karena sejak 10 tahun yang lalu, kalau ini dihubungkan dari sisi modal, mereka tidak bisa beli tanah di Kabupaten Tangerang. Oke. Karena harga tanah di Kabupaten Tangerang ini cenderung tinggi kalau untuk industri. Gitu kan. Dan untuk waktu itu di 10 tahun yang lalu relatif industri-industri di Tangerang masih marak sebenarnya. Masih marak. Kalau toh sekarang misalnya di kawasan industri banyak bangunan kosong dan lain sebagainya, kan itu juga dijualnya juga dengan harga yang tinggi. Untuk kemudian sebuah ekspansi perusahaan yang lagi settle sekarang di Tangerang, mereka melihat dari situ, itu berat. Oke. Nah, bahwa mereka juga memang ada ketertarikan dari sisi upah minimum. Di daerah-daerah tersebut itu relatif lebih murah. Yang tadi saya sebut beberapa Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, seperti Jepara, Brebes, Temanggung gitu kan. Tapi kalau bicara orientasi kepada upah, mereka udah bisa menghitung bahwa upah ini dalam kurun 10 tahun ke depan tetap mereka juga akan tinggi. Lompatan-lompatan upah itu akan berjalan. Akan mengikuti nanti. Akan mengikuti. Tapi yang menjadi pertimbangan pertama adalah mereka awalnya kesulitan mencari tanah yang murah. Itu Karena awalnya. relatif lebih mahal kalau di Tangerang ya. Nah, mereka yang sekarang ini udah expand di beberapa daerah tertentu, kembali menjerit. Cuma nggak didengar aja. Oke. Kenapa? Di daerah tersebut kesulitan sumber daya manusia. Gitu. Keahlian, skill atau apa? Baik manusia yang skill maupun pekerja yang mau bekerja pada paling bawah pun mereka nggak tertarik. Kenapa? Ini yang menjadi PR pemerintah. Cenderung di negara kita ini masyarakatnya untuk daerah-daerah tertentu lebih bangga untuk pergi merantau. Ya, berbagai motivasi mungkin ya. Kalau saya kan orang nggak pernah merantau ya. Tapi kalau saya lihat secara psikologinya lebih bangga keluar dari kampung, ya, merantau ke kampung orang, ke daerah orang, syukur kalau berhasil di sana. Setelah berjuang sekian tahun nggak berhasil, pulang lagi ke kampung itu mungkin berbeda masalah. Betul. Tapi mereka punya tantangan baru nih pada daerah warga masyarakat Indonesia di daerah tertentu, mereka lebih suka merantau dulu. Sebutlah orang Jawa, orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka lebih suka ke Tangerang. Kenapa? Begitu berangkat mereka di Jawa sana, mereka bukan bilang Tangerang, mau pergi ke Jakarta. Waduh. Keren kan? Nah, belum lagi kalau suasana mudik, ya kan? Iya. Mudik dari Jakarta. Padahal mereka tinggal di Tangerang. Jadi ada sebuah prestis tertentu, ya, yang menyebabkan masyarakat di daerah-daerah lain itu pada datang ke Tangerang atau sekitar Jakarta untuk mempertaruhkan nasibnya. Di luar dari persoalan bahwa memang upah minimum di Tangerang relatif lebih tinggi dibanding kampungnya. Betul. Nah sebenarnya kalau bicara tentang hal ini, hitung-hitungan secara matematikanya, berapa upah di Jawa Tengah, berapa upah di Tangerang, memang beda. Lebih tinggi Tangerang. Tapi kalau ini kita hubungkan dengan berbagai macam kebutuhan untuk konsumsi, tetap sama. Jadi 1.500.000 upah minimum Jawa Tengah dengan 4,2 upah minimum Tangerang, itu habis semua dimakan tuh. Untuk kosan, untuk biaya makan, hanya persoalan harga saja di sana lebih murah untuk ketemu makanan, untuk kosan mungkin lebih murah, transportasi lebih murah. Itu sebenarnya begitu kalau secara ini. Bukan berarti 4,2 di Tangerang ini lantas mereka juga bisa menabung. Gitu. Tapi secara sosialnya mereka punya merek. Kalau udah datang ke Tangerang bisa ngomong merantau di Jakarta. Wah, jadi gengsi kalau pulang Pak berarti ya. Iya. Berarti sebenarnya mau besar mau kecil ya kan kebutuhan hidup beda-beda di sana ya. Beda-beda gitu. Nah, jadi sekarang ini saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman, ya kalau Jawa Tengah sekarang misalnya kesulitan bekerja di Tangerang, mendingan pulang kampung aja. Bagi saya penting, gitu kan, sebagai penyelenggara pemerintahan di Tangerang. Dengan begitu, maka angka pengangguran di Kabupaten Tangerang ini jadi benar-benar menarik Pak. Gitu. Ini kan setiap tahun pasti urbanisasi datang kemari Pak. Ini kayak magnet Kabupaten Tangerang. Betul. Ya, karena banyak industri, gaji gede-gede gitu kan. UMP termasuk besar lah. Ya. Nah ini, Kabupaten Tangerang ini termasuk, kalau saya simpulkan data BPS, itu pengangguran terbesar seprovinsi. Terbesar seprovinsi Dan Banten. Provinsi Banten terbesar kedua se-Indonesia. Betul. Nah ini PR kita bersama. Ini kegelisahan apa sih yang muncul di bawah? Ini kira-kira
Apa sih? Kan ini kan Kami juga harus begitu. ini persoalannya adalah ya. Pertama, angkatan kerja di Kabupaten Tangerang ini lebih tinggi seiring dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang relatif lebih banyak. Kita di Kabupaten Tangerang penduduk kita itu udah menyentuh lebih dari 3 juta. 3 juta jiwa. Berarti hampir 30%. Dan mungkin hampir sekitar 25% sampai dengan 30% itu terdiri dari warga masyarakat yang masih melahirkan usia produktif. Oke, produktif. Masih terus melahirkan. Seiring dengan adanya bayi yang lahir setiap waktunya, kan setiap tahunnya yang lulus sekolah ini berjalan terus. Betul. Nah, tingkat kesadaran Kabupaten Tangerang masyarakatnya untuk menyekolahkan anak relatif sudah bagus. Ya, agak susah kita untuk mencari anak warga Tangerang yang cuma lulus SD, kira-kira kayak gitu. Oke. Jangan lulus SD, lulus SMP deh, agak susah. Pasti mereka orientasinya minimal SLA. Iya, Begitu sudah lulus SLA, otomatis kan mereka pikirnya adalah kerja. betul. Karena untuk mencapai ke perguruan tinggi memang masih agak masih ada variabel gitu kan, masih banyak, ada yang mau kuliah, ada yang tidak. Begitu kemudian lulusan SLA ini dari jumlah penduduk yang tinggi, semua orientasinya mau kerja, kesempatan kerja tertutup, pengangguran, Nah, ini persoalan. Belum lagi yang bekerja, dengan kondisi dia lagi bekerja sekarang, kondisi perusahaannya sudah tidak dapat lagi settle, tidak lagi survive gitu kan, ada yang bangkrut gitu kan. Kebanyakan sih bangkrut, ada yang kemudian pengurangan kapasitas, akhirnya nganggur. Dan rata-rata mayoritas diantaranya juga adalah penduduk urban, penduduk migran. Karena mereka sudah punya aset di Kabupaten Tangerang, mereka atau kemudian merasa betah di Kabupaten Tangerang, Akhirnya stay. mereka stay di Kabupaten Tangerang dengan status sebagai pengangguran, kerja serabutan. Duh. Mereka nggak mau pulang Jadi, kampung, Bisa didefinisikan nanti setiap tahun akan terus bertambah, Pak. akan terus bertambah. Maka kemudian ada kemarin Satelit News saya nanya, jadi gimana Pak? Saya bilang sekarang ini pemerintah hanya 2 cara yang bisa dilakukan. Dalam lingkup yang sangat kecil, bagaimana merangsang para masyarakat Kabupaten Tangerang menjadi entrepreneur, pengusaha. Ya minimal jadi usaha kecil menengah. Oke, mandiri mereka ya. Suruh bikin produksi apa, bikin kue kayak apa, tapi jangan cuma disuruh bikin kue, pemerintah harus mikir, mau dijual kemana nih kue. Oke. Kalau bikin-bikin aja nanti orang itu nggak laku juga lama-lama juga berhenti. Betul, betul, betul. Nah, bikin apapun ya dari UMKM, bikin mereka dirangsang untuk berusaha seperti itu, sehingga para pengangguran-pengangguran yang tadinya kerja sekarang nggak kerja itu mereka punya kegiatan usaha apapun di rumah, mau bikin warung kayak, mau bikin apa kayak, yang kemudian mereka bisa menghasilkan dari warung itu. Itu yang pertama. Itu paling sederhana, gitu kan. Kabupaten Tangerang punya yang namanya unit pengelola dana bergulir untuk sekarang memberikan modal, walaupun itu harus dibayar. Oke. Itu kan untuk mendukung UMKM ini. Salah satu upaya berarti gitu. Salah satu upaya. Nah, tapi benar-benar ini harus dibina. Jangan ada orang yang melakukan itu kemudian lepas tangan dan kemudian usahanya nggak jalan. Jadi sementara gimana? Dibina apa di? Sementara ini pembinaannya masih butuh ditingkatkan kalau menurut Berarti harus saya. lebih fokus lagi begitu. Lebih ya? fokus lagi. Nah, ini Ya. tugasnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian yang kedua, pemerintah ya jangan hanya kemudian jadi calo tanah. Dijual-jualin tuh sawah ke pengembang. Dibangun rumah, dibangun ruko. Kalau itu kan sistem ekonomi semu namanya. Betul. Begitu kemudian dibangun rumah, dibangun ruko, emang ada kegiatan usaha di sana? Belum tentu ada. Seharusnya. Banyak fakta, ya kan? Di lokasi-lokasi pengembang, di situ ada ruko dan lain sebagainya. Nyatanya kemudian kosong, tidak ada aktivitas. Iya. Dengan ruko-ruko tersebut tidak ada aktivitas, otomatis kan tidak ada serapan Pertumbuhan tenaga ekonomi. kerja. Oke. Nah, maka yang harus dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini benar-benar melakukan kegiatan ekonomi real, undang investor untuk membangun pabrik yang mempekerjakan pekerja dengan padat karya. Mantap, brilian. Itu inisiatif itu sudah disampaikan, Pak? Sudah saya sampaikan Oh, statement tinggal, itu dan ya. itu sudah dimuat beberapa hari lalu. Iya, iya. Tujuannya itu. Jadi contoh kalau sekarang angka pengangguran di Kabupaten Tangerang itu lebih dari berapa puluh ribu gitu kan. Ya minimal kan kalau ada 3 pabrik bisa kapasitas misalnya 3.000, 9.000 sampai 10.000 udah bisa tertampung, udah bisa menyusut. Gitu. Jadi sekarang bola liar itu silakan pemerintah mengatur kebijakan itu ya. Silakan. Nah, kalau sekarang ini kan pemerintah lebih tertariknya membangun properti kan, bikin perumahan. Nanti yang tinggalnya adalah orang yang di luar Tangerang. Iya, iya. Makin banyak lagi penduduk Tangerang. Malah tidak menjatuhkan. Besok lusa kemudian dia beranak, bercucu,
timbul lagi angkatan kerja bagi Kabupaten Nama lagi Tangerang. pengangguran baru begitu. Pengangguran baru. Siap Pak Ketua, ini panjang lebar kalau kita bahas bisa berjam-jam begitu Ya, ya. ini biasanya harus 5 jam ini sebenarnya. Nanti kita bahas Pak di diskusi berikutnya ya. Baik. Mungkin dengan waktu dan tempat yang berbeda. Jadi saya terima kasih nih dikasih kesempatan berkunjung ke kantor KSPSI. Ya di Citra Raya, Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan acara ini juga informasi bermanfaat buat masyarakat pemirsa Banten TV. Dan kita pamit, saya Baru Tama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi hangat.